Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Mari sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena berkat dan kemurahan-Mu. Saat ini kami akan membaca firman-Mu, berfirmanlah, biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Ayat bacaan kita hari ini adalah 1 Petrus pasal yang kelima, ayat yang kedua hingga ayatnya yang ketiga. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah, dan janganlah karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Amin. Demikian firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara, ayat kebenaran firman Tuhan yang barusan kita baca ini berbicara tentang nasihat kepada para penatua, ya, sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, kiranya juga boleh mendapatkan bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Nah, saya masih ingat Bapak Ibu Saudara, satu kali saya mengikuti satu kegiatan retreat begitu. Nah, dalam satu permainan kami diajak bermain menjadi gembala. Tetapi selain menjadi gembala, kami juga diajak untuk menjadi domba, ya. Jadi satu kali kita menjadi gembala, satu kali menjadi domba. Permainannya unik sekali. Bagaimana seorang gembala dia akan berusaha, ya, mengenali domba-dombanya. Jadi kita ditutup mata, kemudian kita memberikan kalau itu pakai kertas begitu, ya, dipukul, kemudian kita mendengar suaranya, itu siapa begitu. Nah, begitu juga nanti sebaliknya, kita jadi domba, ya, kemudian rekan kita akan menjadi gembalanya. Nah, permainan domba gembala mengingatkan saya pada satu kehidupan kita. Satu sisi kita itu bisa menjadi gembala bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Tapi di sisi yang lain kita juga menjadi domba bagi gembala-gembala kita. Nah, sadar tidak sadar itu menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Apakah kita mengembalakan di dalam keluarga begitu, ya, atau kita dalam komunitas begitu. Nah, di gereja kita itu kan ada komunitas-komunitas kecil yang kita juga belajar, ya, menjadi gembala, tapi kita juga digembalakan. Artinya ada orang lain juga yang menggembalakan kita, ya, di dalam kelompok-kelompok kecil ini. Nah, ini satu nasihat yang menarik, ya, di dalam pelayanan kita sebagai gembala. Bagaimana sebagai seorang gembala? Di sini dikatakan pertama, ya, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau ada di antara kita hari ini adalah gembala-gembala kecil begitu, ya, Tuhan menghendaki ketika kita menggembalakan kawanan domba kita yang ada pada kita, jangan dengan paksa, tapi gembalakanlah dengan sukarela. Ya, saya tahu ada beberapa teman mungkin sering cerita, aduh Pak Angel, aduh Pak susah, ya. Kadang kalau diajak ketemu, diajak ngobrol begitu, ya, kadang banyak alasan, kesibukan dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara, memang tidak mudah. Oleh sebab itu dikatakan dalam bagian ini, lakukanlah dengan sukarela begitu, ya, sesuai dengan kehendak Allah. Jangan kecewa kita, jangan mudah putus asa ketika kita menggembalakan mereka. Memang kita mesti mengerjakannya sukarela. Kalau kita mengerjakan dengan sukarela tanpa sebuah keterpaksaan, dengan sebuah kesadaran, kita akan belajar kok, kita akan mengerti. Ada memang kalanya domba-domba itu akan mengalami naik turun dalam perjalanan imannya, ya. Kalau pas lagi naik, wah on fire gitu, ya, wah semangatnya luar biasa. Tapi kita juga mesti sadar, sesekali begitu, ya, mereka akan
turun begitu ya, apakah ketika mereka sedang mengalami masalah, sedang mengalami pergumulan ya atau lain sebagainya. Jadi gimana sikap kita? Ya, lakukanlah dengan sukarela. Kalau kita sudah melakukan dengan sukarela, kita nggak mudah kecewa. Ya, kadang kan kita bisa kecewa ya, kita kasih begini, begitu, semangat dan lain sebagainya. Tapi tetap aja begitu ya, seperti itu. Nggak apa-apa ya, memang itu sebuah tantangan. Jadi ketika kita melakukan dengan sukarela gitu ya, bukan berarti tanpa beban, tetap kita dengan beban khusus ya, menjangkau melayani mereka, kita akan lebih bersukacita mengerjakannya. Kita tahu bahwa ini adalah sebuah proses, kita tahu ini adalah perjalanan hidup begitu ya. Jadi kita akan melihat bahwa kita hanya sebagai alat. Dan Tuhanlah yang menumbuhkan iman itu kepada mereka. Jadi mari saudara kita lakukan dengan sukarela. Yang kedua, jangan karena mau mencari keuntungan tetapi dengan pengabdian diri. Nah, pertama sukarela, yang kedua adalah pengabdian diri. Nah, berbicara tentang pengabdian ini memang dibutuhkan sebuah ketulusan ya. Dibutuhkan sebuah istilahnya namanya juga kita mengabdi ya. Seperti kita itu kepada Tuhan, kita melayani Tuhan ya tanpa perhitungan begitu ya. Nggak hitung-hitungan deh dalam pelayanan. Karena ada orang itu kan terlalu berhitung-hitung. Aku udah keluar sekian, terus aku dapat apa? Dalam pelayanan nggak bisa begitu saudara ya. Bahkan kadang kita lebih banyak menabur begitu ya. Apakah kesabaran atau hal-hal yang lainnya untuk domba-domba kita mengalami pertumbuhan. Yang jelas jangan untuk mencari keuntungan. Wah, aku milih lah yang mau ku gembalakan yang ini. Ya enak saudara ya. Ya kalau kita memilih modelnya ya sesuai dengan selera kita, sesuai dengan mau kita gitu ya. Tapi dalam pelayanan kan tidak demikian. Dalam pelayanan kadang kita akan dipertemukan dengan yang unik-unik ya. Yang antik-antik begitu. Nggak apa-apa saudara, lakukan saja ya. Itu sebagai pengabdian kita kepada Tuhan. Sehingga ketika kita berjumpa dengan hal-hal demikian, kita akan melihat bagaimana Tuhan menolong dan memprosesnya. Ya, jadi mari kita mengerjakan dalam penggembalaan ya dengan sukarela, dengan pengabdian diri ya, tanpa pamrih ya saudara ya. Jangan aku mau melayani dia lah supaya suatu saat kalau aku kesulitan dia akan menolong saya. Nggak boleh gitu ya. Dalam pelayanan tidaklah demikian. Terus kemudian akhirnya pilih-pilih siapa yang mau dilayani. Ya kalau orangnya enakan aku mau, kalau orangnya susah-susah nggak mau lah aku. Nggak demikian. Namanya menggembalakan itu kan kita memang dipercayakan untuk hal demikian. Kadang kita juga seperti itu ya, digembalakan oleh yang ada di atas kita. Nah, itu menjadi bagian kita dalam penggembalaan. Yang ketiga, jangan kita berbuat seolah-olah kita itu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepada kita, ya. Tetapi hendaklah kita menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Nah, ini menarik ya, yang ketiga. Bagaimana kita menjadi seorang gembala? Jadilah teladan. Teladan dalam apa ya? Dalam hal perkataan kita, sikap hidup kita, perlakuan kita. Ini penting ya. Banyak kadang kita itu hanya menuntut begitu ya, tapi kita itu nggak memberi teladan. Nah, krisis yang paling berbahaya adalah ketika kita pemimpin gembala tidak memberikan teladan yang baik ya. Kita mesti menuntut diri kita, apakah cara pikir saya begitu ya, tingkah laku saya, hidup saya ini sudah mencerminkan atau belum. Ya misalnya kalau saya ya belajar, misalnya saya mengajak jemaat begitu ya, atau kelompok-kelompok yang saya gembalakan, yaitu misalnya saat teduh begitu ya. Pertanyaannya, saya sudah saat teduh belum? Kan gitu. Kalau saya sudah saat teduh, nah kan enak ya jadi teladan. Kemudian di kelompok kita itu kan ada sharing firman Tuhan, apa yang ku baca, apa yang ku dapat, dan apa yang ku lakukan. Aku sudah lakukan belum? Ya, jangan kita menuntut domba kita tapi kita tidak melakukannya. Nah, itu kan kurang tepat. Nah, saya juga harus belajar ya bagaimana setiap hari baca renungan firman Tuhan, kemudian men-sharingkan berkat yang saya terima begitu ya. Sehingga jemaat juga sadar, oh iya ya, gembalaku sudah melakukannya ya. Jadi saya juga harus mengikutinya. Atau kalaupun nggak demikian, paling tidak orang bisa melihat lah. Kenapa ya kok dia bisa kuat? Kenapa ya kok dia bisa menjalani hari-hari? Padahal nggak mudah loh.
Oh, ternyata ya dia mau baca firman, dia mau berdoa, dia aktif dalam persekutuan, dalam ibadah, terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Saudara, itu menjadi sebuah teladan yang baik. Ya, kita nggak bisa hanya memerintah begitu ya, seolah-olah kita punya kuasa begitu ya. Nggak bisa tanpa kita memberikan sebuah teladan. Tapi bagaimana ketika saya punya pemimpin tidak memberi teladan? Ya, kita kan punya Kristus sebagai teladan hidup kita. Ya, tetap ada kok teladan-teladan yang ada di dalam kehidupan kita. Mungkin kita tidak mendapatkan teladan ya sebagai anak dari orang tua. Ya, kita bisa meladani Kristus. Ya, jika kita tidak mengalami itu semua ya, tetapi kita hari ini diingatkan ya untuk kita sadar bahwa kita adalah gembala bagi orang lain, tapi satu sisi kita adalah domba juga bagi orang lain. Nah, oleh sebab itu, mari pada saat kita menggembalakan, mungkin kita sebagai orang tua, atau sebagai seorang pendidik, atau sebagai seorang hamba Tuhan, paling tidak kita memiliki hal-hal ini ya. Lakukan dengan sukarela, dengan pengabdian, dan berikanlah teladan. Nah, semoga ini menolong, memampukan kita menjadi gembala-gembala yang baik, gembala-gembala yang Tuhan kehendaki, begitu ya. Dan mari Bapak Ibu Saudara, kita bersukacita di dalamnya, kita boleh melakukannya, dan kiranya nama Tuhanlah yang dimuliakan. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hari ini Engkau boleh berkati kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena berkat kemurahan-Mu. Tolong kami ketika kami menjadi gembala, kami boleh melakukannya dengan sukarela, dengan penuh pengabdian diri, dan kami juga boleh memberikan teladan di dalam sikap hidup, perkataan, perbuatan kami. Tolong kami ya Tuhan untuk kami boleh melakukannya dengan sukacita. Kami berdoa, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya nama Tuhanlah yang dimuliakan. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.